Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اما بعد الى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته الكرام وجميع امته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اينما كانوا خصوصا والعباد الكتاب الشيخ احمد الهاشمي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. 430. Al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahru, laut, bahari, laut. Tidak menjadi bahasa Indonesia ya. Warteg bahari berarti warteg laut. Ini kan warteg bahari kan. Tegal pikiran laut. Tegal ya, Pantura ya. Al-bahru, laut. Huwa ialah laut itu at-tahuru suci. Ma'uhu airnya. Wal hillu dan halal. Maitatuhu hewan bangkainya. Muttafaqun alaihi. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini bahas tentang laut. Hadis ini bermula atau asbabul wurudnya itu ada sekelompok dari Bani Madlaj. Yang Bani Madlaj itu pelaut. Kalau lagunya Allah nenek moyang seorang pelaut. Pelaut. Karena nyanyinya Pak Idris. Nenek moyang. Seorang pelaut. Pelaut bukan pembalap ya. Bukan pembalap sih. Kak Herman nih pembalap, nggak nyampe Depok katanya pembalap. Bani Madlaj ini termasuk yang mayoritas Muslim dan dia mayoritas pelaut. Ketika ia mendarat itu sowan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang begini, ya Rasul, kami itu seringnya ketika di laut perbekalan air minum itu terbatas sedikit. Kemudian kalau air itu kita pakai buat wudhu, kita nggak bisa minum. Nah kalau air itu kita pakai buat minum, nggak bisa wudhu. Nah terus gimana ya Rasul? Nah Rasul kemudian menjawab dengan hadis ini. Al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu. Laut itu suci airnya. Berarti dipakai buat wudhu, dipakai buat mandi, sah. Misalnya malamnya habis tempur gitu ya, langsung datang ke laut, langsung nyebur, tidur. Mandinya sah nggak? Sah, sah ya. Nggak usah urut, pokoknya nggak usah mandi kayak umumnya mandi, langsung nyemplung aja, plung. Sah. Wudhu juga sah. Iya semuanya langsung biur. Laut itu halal airnya.
Kalau di sini innal bahra ma'uhu tahirun mutahhirun. Laut itu airnya suci mensucikan. Kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, air itu kan dibagi menjadi 4. Yang pertama air suci mensucikan dan tidak makruh, ya termasuk air laut itu. Kemudian ada air suci bisa dipakai untuk bersuci tapi makruh, yaitu air yang terjemur dalam kondisi panas. Tetapi yang tempatnya itu berpotensi karatan. Nah, rata-rata sekarang kan kita pakainya plastik ya, enggak karatan, biar panas juga tidak makruh. Kalau yang zaman dulu yang pakai drum ya, drum itu kan bisa karatan. Nah, itu yang dihukumi makruh. Karena nah, kalau dulu ya para ulama nggak meneliti ditinjau dari sisi kesehatan. Kalau ditinjau dari sisi kesehatan ada dampaknya. Nah, kemudian yang ketiga, ada air suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air kelapa. Air suci dicampur dengan benda suci dan berubah namanya. Air teh. Itu kan airnya suci, kemudian dicemplungi teh. Tapi namanya berubah. Orang nyebutnya kan sudah bukan air biasa lagi tapi air teh. Maka itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, yang keempat namanya air mutanajjis, air yang kejatuhan najis. Nah, air ada 4 gitu. Nah, termasuk air laut itu adalah tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan, boleh digunakan untuk wudu ataupun untuk mandi wajib. Kemudian wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Artinya semua hewan yang asli habitatnya di laut maka itu halal walaupun namanya sudah bangkai. Kalau putri duyung gimana Pak? Ya kali putri duyung nyelorok kidul nyeblorong khayalan. Pokoknya semua hewan yang memang asli dia habitatnya di laut itu halal walaupun ditemu sudah bangkai. Cuma kan prinsip kita makan itu kan ada 3 ya, halalan, thayyiban, wala tusrifu. Pertama prinsipnya harus halal. Lah semua hewan yang di laut itu halal. Kemudian ganti yang kedua, thayyiban enggak? Thayyiban itu cocok enggak buat badan kita? Karena kan ada ya orang habis makan gatal-gatal alergi. Nah, makanya ya tidak thayyiban walaupun halal tapi tidak thayyiban. Nah, kemudian yang ketiga wala tusrifu, walaupun halalan halal, walaupun baik cocok buat badan kita, tapi juga wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah, semua binatang laut itu halal pada prinsipnya. Cuma ya tadi ya kadang katanya ada yang beracun ya. Ada yang hobi mancing nih Pak Yosef, pengalaman kan. Beracun itu ya. Kan halal tapi kan tidak thayyiban. Nah kalau mungkin kalau bisa ngolahnya entar racunnya dihilangin ya halal. Kalau saya itu kacau, enggak kacau yang kayak keras kayak kijing. Kacau, enggak tahu dah. Kayak kijing, kalau orang sini bilangnya wakau enggak. Kalau orang sini kijing itu dia ada akarnya. Kalau kijing kan enggak ada akarnya, dia ada akarnya kayak itu kayak buah kaktus. Beracun itu. Kalau saya makan itu saya baru betul kan. Berarti ya tidak thayyiban, itu halal tapi tidak thayyiban. Enak banget ya. Nah, kalau bangkai itu kan pada dasarnya semuanya najis kecuali satu, bangkai ikan, artinya mewakili binatang laut. Kedua, belalang. Dulu zaman saya kecil itu sering nyari kayu, belalang kayu itu yang coklat gede seperti jempol. Nah, itu biar nemu udah bangkai tetap halal. Kemudian yang tidak najis ini kita nih, masuk dibilang bangkai ya enggak ya. Iya. Nah, terus kemudian binatang yang dalam tubuhnya tidak ada darah yang mengalir. Pada dasarnya semuanya najis, tapi ada istisna, pengecualian, termasuk tadi. Ya, termasuk binatang laut itu semuanya halal, walaupun nemunya sudah bangkai.
Kalau anjing laut? Halal. Iya, hidupnya di laut. Kepiting. Enak. Laut. Ada ular laut. Ada. Iya, kalau ada ya tetap halal. Kalau memang habitatnya di laut. Kayak gitu ya. Ya kalau memang hidupnya di laut, asli binatang laut, halal. Tapi kan tadi, yang kedua, toyiban, cocok nggak dimakan buat kita. Ya, kalau nggak cocok, ya halal, prinsipnya tetap halal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yaminu ala niyatil mustahlifi. Al-yaminu, sumpah. Yamin itu kadang dimaknai kaki, kadang dimaknai sumpah. Ala niyatil mustahlifi, sumpah itu berlaku atau tidak, atau berlakunya sumpah itu tergantung dari niatnya. Kalau orang ucap insya Allah itu termasuk sumpah ya. Pak Sobirin ntar minggu datang ya, insya Allah. Itu pasti. Itu insya Allah itu termasuk sumpahmu enggak? Dan iya, kan kadang kita kalau diundang orang, kalau bilang langsung, wah mohon maaf saya nggak bisa, kan nggak enak. Rata-rata kita bilang hadir ya insya Allah. Nah, insya Allah itu termasuk sumpah enggak? Enggak. Atau Mas Sofirin tadi ya? Apa kata Eva Eman tadi? Iya, insya Allah itu masuk bagian sumpah atau bukan? Saya awalnya itu nonton film Ketika Cinta Bertasbih. Itu kan ada tokoh utamanya siapa namanya? Azam ketika pulang dari Mesir nganterin jadi paket itu kan, tukang paket sowan ke rumah kiai yang di Solo itu kan ditanya, nanti kalau hari Rebu ikut ngaji di sini ya. Si Azamnya bilang insya Allah. Nanti kalau bisa ajak teman-teman ya insya Allah. Pokoknya sampai beberapa kali dia bilang insya Allah. Terus kiainya itu insya Allahmu itu nanti akan ditagih oleh Allah. Karena insya Allahmu itu bagian dari janjimu. Saya awalnya agak apa iya begitu. Saya cari, ternyata iya. Tergantung dari orang ngucap insya Allah itu dalam hatinya apa. Ala niyatil mustahlif, bahwa sumpah, omongan, janji itu tergantung dari niatnya orang yang janji. Tapi kadang lafaz insya Allah itu dipakai untuk menutupi. Itu saya temukan di Quran, itu ada surah An-Nahl ayat 94. Itu ada bunyi begini. La tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da subutiha. Jangan engkau jadikan sumpah untuk mengelabui orang. Nah, termasuk insya Allah itu ternyata bagian dari sumpah, tapi tadi dikembalikan ke niat mustahlifnya. Kalau hadir ya mulutnya insya Allah. Kalau saya kadang, kalau teman saya gitu, insya Allah saya bertanya lagi, insya Allah iya, insya Allah enggak. Dipastiin, karena insya Allahnya kita itu udah nggak meyakinkan. Lah iya, ini insya Allah iya, insya Allah enggak. Ya, insya Allah, iya, insya Allah iya, insya Allah enggak. Kalau gini lagi ya, kalau ada orang ya, insya Allah doainnya diterima. Itu apa kita enggak mendoakan? Nah itu bukan janji kembali, bukan. Itu kan bukan janji. Kalau yang tadi itu kan nanti hadir ya. Nah itu namanya kita bilang iya atau tidak, itu kan janji. Nah kalau insya Allah doamu dikabul, lah itu bukan janji. Itu doa itu. Kita mendoakan semoga doanya dia diijabah, bukan janji. Yang dimaksud di sini adalah al-yamin, janji. Nah sampai ada di ayat berapa ya, masih surah An-Nahl kayaknya. Ketika omongan berbeda dengan hati,
Kalau itu hubungan dengan sesama kita, maka yang dihitung itu adalah mulutnya. Datang ya dia, walaupun dalam hati enggak, sono ngapain, umpamaan. Maka kalau hubungan sesama kita yang dihitung adalah mulutnya. Tapi kalau yang hubungan dengan Allah, maka yang dihitung adalah hatinya. Bahkan sampai misalnya ada orang Islam yang diancam mau dibunuh kalau nggak mau murtad. Kamu kalau nggak mau murtad saya bunuh, atau keluargamu saya ganggu. Nah kemudian dia mulutnya ya udah deh saya murtad, tapi hatinya enggak. Tapi karena ini kan urusan agama, urusan hablum minallah, maka yang tetap dinilai adalah hatinya, bukan mulutnya. Tapi kalau urusan murni, urusan dunia, ya yang dicatat adalah mulutnya. Makanya ketika ada orang sholat itu kan niatnya zuhur, cuman aslinya dia sholat asar, maka ya tetap sah, yang bisa adalah sholat asar. Karena ini dalam urusan hablum minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Wah, ini sangat populer ini. Bahwa sesungguhnya beberapa pekerjaan itu pahalanya tergantung dari niat. Kalau dalam kitab Nihayatul Zain, niat itu kan fungsinya banyak. Niat itu membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Kerjaannya sama, kalau diniatkan ibadah ya jadi ibadah, tapi kalau nggak ada niat ya nggak jadi ibadah. Contohnya kita cuci wajah, cuci muka, cuci tangan kanan kiri, basahi rambut, cuci kaki. Nah, kemudian di awalnya kita niati wudhu, ya jadilah ibadah wudhu. Wong wudhu kan yang wajib cuma itu, wajah, tangan kanan kiri, kepala, kemudian kaki kanan kiri. Yang wajib kan cuma itu, yang lain kan sunnah, partai tambahan. Nah kalau itu kita niatkan wudhu ya jadi wudhu, tapi kalau tidak ya tidak. Sama ketika kita masuk masjid, kalau kita niat iktikaf selama di dalam masjid, ya ada pahala tambahan iktikaf. Walaupun ketika masuk masjid siang-siang panas-panas kita nyalain AC, rebahan, tidur. Walaupun nggak sholat, nggak baca Quran, nggak wirid, nggak apa, wes pokoknya nyampe situ langsung merem tidur. Tapi kalau sebelum masuk tadi niat iktikaf, ada pahala iktikaf. Mulai Pak Iman besok, kalau mau zuhur, nyalain AC, Bismillahirrahmanirrahim, niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Nanti orang-orang pada pulang ditanya Mbak Slamet, enggak Umar Pak pulang? Enggak, saya mau iktikaf. Ini niatnya iktikaf, tapi kalau niatnya tidur ya nggak ada dapat pahala. Makanya kan niatnya iktikaf. Malam enak banget. Niatnya iktikaf. Apalagi bulan puasa yuk, panas-panas, terus nyalain AC. Kalau perlu ya batal, sedep. Lah niat itu juga menentukan apakah itu wajib, apakah itu sunnah, atau bahkan menjadi haram. Yaitu semua. Dan ibadah itu ya kalau nggak ada niat nggak sah. Semua ibadah itu butuh niat. Sama-sama nggak makan kalau nggak diniati puasa ya bukan puasa. Lah sama-sama puasa tapi kalau niatnya saya mau puasain biar Pak Yosef tunduk sama saya. Misalnya ya, saya kayaknya susah ini orang, saya puasain dia. Lah niatnya ya bukan lillahi ta'ala itu namanya, lil Yosef. Ya kalau santri zaman dulu kan nyoba ilmu kan gitu ya, dikasih ilmu moro dites, puasain 3 hari, ternyata itu nggak mempan juga. Wa inna ma likulli imri'in ma
Wa innama dan sesungguhnya hanya likul limriin untuk setiap seseorang itu manawa pahala yang diperoleh itu manawa seperti apa yang ia niatkan. Sedekah bisa jadi pahala wajib, sedekah ya. Ngasih uang bisa jadi pahalanya wajib, bisa pahala sunnah, bahkan bisa haram. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman siapapun kanat yang ada hijratuhu hijrahnya itu ilallah hanya karena Allah wa rasulihi dan rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya itu memang pahalanya akan dibalas untuk Allah dan Rasul. Tapi ada waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Orang yang hijrah itu karena memang dapat memperoleh harta atau mengembangkan bisnis. Waktu hijrahnya sahabat ya jangan dikira semuanya lillahi ta'ala, ya enggak. Ada yang di Mekah kok enggak maju-maju. Usaha ini gagal, itu gagal, ini gagal, terus pindah ikut Nabi Muhammad, siapa tahu di Medina maju. Maka ya waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Ada orang yang hijrah itu ya karena memang tujuannya nyari duit. Nah, kalau kita dari kampung ini dulu nyari kesini nyari apa? Kalau saya sih jelas nyari duit. Pokoknya lulus pesantren, cita-cita saya dulu pokoknya kerja nyari duit. Begitu nyampe sini ya sibuk kadang berubah niatnya. Awi meraatin yang kiuha, awi meraatin atau niatnya karena perempuan yang kiuha yang ingin dinikahinya. Cem-cemannya ikut pindah. Wah bahaya nih kalau kayak ikut pindah bisa diempat orang. Nah, akhirnya ikut pindah. Ya jangan dikira sahabat itu semuanya lillahi ta'ala, itu enggak. Nah, sampai Rasulullah ngomong begini itu ya karena memang sahabatnya itu pindah dulu ya motifnya macam-macam. Ada yang karena pengen usahanya tambah maju, ada pula yang awim ro'atin yang kihuha. Awim ro'atin atau karena perempuan yang kihuha yang pengen dinikahi. Maka fahijratuhu hijrahnya itu ila mahajara ilaihi, tergantung apa yang dihijrahinya itu. Kalau lillah ya lillah, kalau duit ya duit, di situ ya tidak apa. Tapi wong namanya niat ya, di tengah-tengah kan kadang berubah. Niatnya awalnya kadang nggak baik, tapi di tengah-tengah malah berubah. Ada yang niatnya awalnya baik, tapi di tengah-tengah berubah. Itu namanya hati. Hati kan dari kata asli kolab. Kolab artinya bolak-balik. Maka di doa terakhir setelah tahiyat sebelum salam kan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, kuatkan hati ini ala dinika, tetap kuat berada di agamamu. Wa ala ta'atika, dan taat kepada. Dan hati kita ini kan gampang banget berubah ya. Pagi masih oke lah, siangan dikit udah enggak. Apalagi ini menjelang pemilu ya. Pokoknya kalau kita ya berjuang lah ya, beras, baju dan uang. Pokoknya yang ngasih beras, ngasih baju, ngasih uang, nah ya itu. Pas giliran, pas hari hanya kok ada yang ngasih lebih gede. Nah ya mikir lagi. Pajar ya. Lah serangan pajar itu. Berjuang beras, baju dan uang. Berapa banget berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Bukhari wa Muslim an Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis ini sangat populer di banyak kitab hadis. Kayaknya hampir semua kitab hadis ini dicantumkan dalam Arba'in Nawawi ya iya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ya iya. Saking populernya ini hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu, Islam
Ai hakikatul Islam. Hakikatnya Islam itu adalah antak budallah. Engkau mengabdi kepada Allah. Wala tusyrika bihi syai'an, dan engkau tidak menyekutukannya syai'an sama sekali. Syirik itu kan dosa terbesar ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi anehnya sekarang banyak orang dakwahnya malah semangatnya nyirik-nyirikin temennya, ngafir-ngafirin temen. Kalau dulu Wali Songo semangat dakwahnya mengislamkan orang kafir, sekarang malah ada orang dakwah semangatnya malah mengkafirkan orang Islam. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ya, orang baca Quran di kuburan kafir, megang nisan kafir, ngomong teman kafir, sampai orang baca sholawat nariyah jadi kafir. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina, dikafirin namanya di YouTube ada kan. Cuman sayang dia terjemahinya ada yang lewat, ada kalimat bihi yang dia lupa untuk diterjemahkan. Di situ kan ada kalimat bihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi. Padahal bihi itu intinya dari selawat. Bihi itu artinya dengan wasilah Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammadnya, tapi Nabi Muhammad itu sebagai perantara. Lah mereka yang mensyirikkan sholawat nariyah itu mereka menerjemahkan tanhalu bihil uqadu, yang mengurai segala keruwetan itu Nabi Muhammad. Padahal enggak, Allah, tetapi pakai bihi. Bihi itu sebab. Sebab itu berarti kan wasilah, perantara. Dengan perantaraan Nabi Muhammad tanhalu bihil uqad, terurailah berbagai macam uqad. Uqad itu keruwetan. Kalau orang Jawa itu undel-undelan. Kalau benang dipol-pol ini. Nah, itu apa itu? Uqad itu kalau apa? Kusut. Kusut. Nah, kalau lagi kusut banyakin baca selawat. Saya kusut. Iya, tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu, yang memudahkan bihi sebab Nabi Muhammad al-qurab, berbagai macam kesulitan. Lah kan udah sering dibaca sama orang ini, wa tanfariju bihil qurabu. Terus lanjutannya apa? Watu kodo bihil hawaiju, watu kodo, dan tersampaikan bihi dengan wasilah Nabi Muhammad al hawaiju, jamak dari hajat, berbagai macam keinginan. Oh, kalau punya proyek belum tebus Pak Iman, watu kodo bihil hawaiju, watu nalu bihir rogoib, watu nalu, dan terpenuhi bihi dengan sebab Nabi Muhammad, dengan wasilah Nabi Muhammad, dengan wasilah membaca sholawat Allahumma sholli sholatan kamilah. Nah, mereka hubungi sholawat syirik. Dia dalam video itu dengan semangatnya ceramahnya sampai ludahnya muncrat-muncrat. Dia bilang ini sholawat syirik, menganggap bahwa Nabi Muhammad yang mengurai segala kesulitan, yang memenuhi segala kebutuhan. Ngaji kurang jeru ya. Kalimat bihinya dilewati. Padahal bihi itu menjadi inti dari situ. Bahwa bihi itu dengan kita bersalawat pada Nabi Muhammad itu, maka akan tanfariju bil quratu wa tubdo bil hawaiju wa dunalu bil roghaibu wa husnul khawati, dan seterusnya. Orang pada sholawat kok di musyrik-musyrikin, di kafir-kafirin. Jadi dia itu biasa. Nggak tahu mana aja itu. Ya nggak teliti ada kalimat bihinya itu.
Lah orang marhabanan ya disyirikin lagi gara-gara membaca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta idzirun wa qadi. Itu kata dia, ini katanya berlebihan memuji Nabi Muhammad seakan-akan menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Kalau saya melihat orangnya langsung batuk. Iya kalau ketemu orangnya langsung pengen udah ngomongin batuk. Lalu sesama muslim baca selawat kok dihukumi syirik kan? Kata dia menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Siapa yang menyayang? Nah, orang ziarah kubur dibilangnya nyembah kubur. Segoblok-gobloknya kita orang ziarah kubur ya gak ada yang nyembah kubur itu. Ya kecuali yang goblok beneran. Lah kecuali kalau memang goblok beneran sampai di kuburan kok Mbah. Ini proyek kok lewat terus ini Mbah. Kata Mbak, ada apa toh? Jangan lari loh. Aku juga susah. Nolongin gua turan. Lagi susahan. Lah ya kalau dalam hadis Nabi al-mayyit kal gharithil muqawwis. Orang yang mati itu kan kayak orang yang hanyut. Lah orang hanyut itu kan butuh bantuan orang yang tidak hanyut. Kita ini kan belum hanyut. Ntar kalau udah innalillahi itu mulai hanyut. Lah kan butuh bantuan. Lah masa orang hanyut dimintain tolong. Ya kan dia minta tolong yang PA ya. Lah orang yang udah hanyut itu harusnya ya ditolongin sama kita yang tidak hanyut. Lah nolonginya ya pakai pakai tali. Pegangan. Ya kalau kita ya Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Nah ini datang ke kuburan bapaknya cuma bawa kembang ditaruh disiram. Itu kalau di bawah masih bisa ngomong langsung ngomong tong pelilipan tong. Bocor katanya. Gilipan nyampe di situ cuma duduk mengheningkan cinta mulai selesai pulang. Itu sama aja kayak orang tenggelam ditawarin, lu minta HP ngapa? Goblok. Duit 1 juta ditangkap. Islam yang hakiki itu adalah kita mengabdi pada Allah wala tusyriku bihi syai'an. Tidak menyekutukan Allah. Dan syirik itu kan ada syirik khafi, ada syirik jali. Khafi itu syirik yang samar-samar dan kayaknya kita sering. Kalau syirik khafi itu sering. Udah sembuh Pak Haji? Oh, lupa sono. Ya, kan otomatis kita ngomong gitu ya. Itu seakan-akan nomor 2 kan nomor 3 kan Allah. Bahwa yang menyembuhkan itu kamulut. Itu syirik khafi. Ya, obatnya apa? Astagfirullahaladzim. Nah kalau kita ingin terhindar ketika itu gimana Pak Haji? Udah saya alhamdulillah wasilahnya dijaya Bapak selamat. Lah kalau gimana Pak Haji sehat selamat jahenya manjur. Syirik khafi udah itu masuk. Iya, itu syirik khafi, syirik samar. Syirik samar itu ya hampir kita itu sering. Misalnya semenjak saya punya burung jalak kayaknya rezeki kok barber. Iya. Syirik khafi. Kalau syirik jali itu syirik yang terang-terangan tidak mengakui Allah. Wis mantep aja. Itu syirik jali. Kalau syirik khafi ya kita hampir sering-sering. Ya, makanya kan setiap saat kita baca astagfirullahaladzim. Siapa tahu kita kejangkitan penyakit. Wa tu'addiya az-zakata al
mafrudatan, dan juga menunaikan zakat yang difardukan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan, wa tahujjal baita, dan melaksanakan ibadah haji. Ini Islam yang hak. Al-imanu, iman. Antu'mina, engkau beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kitabihi, dan kitab Allah. Dan iman ini sesuatu yang gaib. Rukun iman itu kan semuanya gaib. Mungkin 98, sekian rukun iman yang 6 bagi kita kan gaib. Pertama, iman pada Allah, Allah Maha gaib. Kedua, iman pada malaikat Allah, malaikat Allah itu gaib. Belum pernah ketemu ya? Mas Sobiri pengen ketemu gak? Pengen? Nah, gampang kalau pengen ketemu malaikat mah. Sini. Gampang pengen ketemu malaikat. Naik aja ke rumah Pak Yunus yang lantai 3 sono, langsung ketemu. Nah, kalau mau ketemu Rokib tuh ada berapa? Mancing. Rokib. Kalau pengen ketemu malaikat, tadi katanya pengen, giliran ditanya. Malaikat dari goib, semuanya goib. Belum pernah ada yang ketemu. Ya kalau ngaku-ngaku bidinya malaikat sih pernah. Tapi udah mati orangnya ya. Nah, yang ketiga, iman pada kitab Allah. Yang wajib kita imani 4. Yang 3 kita nggak pernah tahu, cuma Quran. Injil, wallahu alam. Apakah Injil yang itu, wallahu alam, kita nggak tahu. Kemudian iman pada Rasul. Semuanya bagi kita gaib. Kita hidup di zaman hampir 15 abad setelah masa kenabian. Nah, kalau dulu orang yang hidup di zaman Nabi ketemu langsung dengan Nabi dan kita. Nah, kalau Nabi-Nabian sih banyak ya. Dulu mantan pelatih itu tangkis, Ahmad Musodik ngaku jadi Nabi. Itu gini. Jadi Ustaz aja gak pantas ya. Acara selanjutnya ceramah yang bilang Ustaz itu gini. Oh, enak ya. Kalau Sobiri masih pantas. Kalau itu gini enggak Pak. Nah, yang kelima, iman hari kiamat. Bagi kita ya boleh. Kalau kiamat, mungkin nggak boleh. Kiamat. Namanya Ahmad, kalau ada 10 panggilnya Ki. Ayo, kalau yang ramal sih banyak, dulu katanya 12. Ya, yang ramal udah mati. Oh. Terus yang ke-6, qada bagi kita ya semuanya. Oke. Makanya iman itu urusan hati, urusan akal nggak jangkau. Karena ini bukan mainannya akal. Kalau ngandelin akal, walaupun agama itu semuanya masuk akal, tapi ada beberapa ajaran agama yang akal kita nggak nyampe. Kemudian wabiliqaihi, percaya dengan berjumpa dengan Allah, yaitu di akhirat nanti. Wabirusulihi, dan utusan-utusan Allah. Wa tu'mina, dan engkau iman bil ba'sil akhiri, dengan kebangkitan yang akhir alias hari kiamat. Ini iman, mainannya iman. Kalau yang tadi kan Islam. Kalau Islam itu mayoritas ibadah yang kelihatan. Tapi kalau iman itu keyakinan, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Yang terakhir dari grup alif. Nah, sudah 3 tahun baru dapat alif. Nah, sementara belum sampai iya ini. Kitab saya sudah dapat 1 jilid. Al-imanu, iman itu bid'un, cabang-cabang. Wa sab'una syu'batan, dan ada 70 cabang.
Wal haya'u dan malu syu'batun itu cabang minal imani dari iman. Al haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Dan yang ngerem kita untuk tidak maksiat, ya salah satunya malu. Coba kalau nggak punya malu. Ini orang dikelawa yang mulu, ini nggak punya malu. Di antaranya yang keren kita nggak bermaksiat itu ya karena malu, apalagi yang muda umur. Kalian masih muda kayak Pak Sobirin, masih kayak Pak Idris ya, Pak Idris ya. Ada cewek-cewek kita sweet. Iman kuat, ini lagi kusut. Kalau ada cewek ya kayak Pak Sobirin, Pak Eman masih pantas lah ya. Sweet. Kalau Pak Idris sweet mah maki-aki. Sweet juga nggak bisa. Kempos. Di antaranya yang keren kita untuk tidak macam-macam itu ya karena malu. Dan kalau orang udah hilang urat malunya ya. Aduh ya Allah, terus kata malu sebagian dari iman. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Bener kan berubah kan besok ya? Ini huruf alif aja udah hampir 3 tahun ya. Sementara sampai huruf iya lagi. Iya besok kan huruf ba itu yang tulisan paling atas loh Pak Ji. Harful ba. Ya kalau kemarin kan hadisnya diawali dari huruf alif semua. Insyaallah. Ya pokoknya rumah lunas ngajinya lunas saja.